perkenalkan, saya Erli Apriliani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa teman-teman melihat bagaimana ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman. Keragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan juga tantangan tersendiri. Kebinekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan, bahkan bisa menjadi sebuah ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana pada hakikatnya bahwa ancaman yang dapat mengancam suatu negara terdapat dua macam. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman ini dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan juga ancaman keamanan laut dan udara. Yang kedua yaitu ancaman non-militer. Ancaman ini salah satu yang disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari atau tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian mampu mengancam bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Ancaman non-militer ini diantaranya terdapat berdimensi. Yang pertama ideologi, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Pada prinsipnya bahwa banyak sekali ancaman-ancaman yang bisa mengancam bangsa Indonesia dari berbagai bidang atau dimensi. Yang pertama, di bidang ideologi. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang tentunya menekankan pada aspek kebebasan individual. Yang kedua, bidang politik. Ancaman di bidang politik memiliki resiko yang sangat besar yang tentunya dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan juga keselamatan bangsa. Karena ancaman ini bisa berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi sangatlah terlihat jelas, di mana Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan tanpa mengenal batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena tentunya akan kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang keempat, bidang sosial dan juga budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari luar dan juga dari dalam. Ancaman dari dalam itu sendiri berasal dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga ketidakadilan. Isu ini menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, bencana alam, dan juga berbagai bencana yang tentunya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dan yang kelima yaitu bidang pertahanan dan juga keamanan. Ancaman ini dimulai ketika saat Indonesia lemahnya penerapan dan juga penegakan hukum keadilan yang harus ditingkatkan, di mana semakin bermunculnya masalah-masalah di suatu wilayah yang akan mengakibatkan hilangnya kewibawaan hukum dan juga kemerosotan wibawa pada penegaknya. Tentunya, peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi oleh keikhlasan dan juga kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan juga negara Indonesia untuk mengatasi ancaman.
Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman diantaranya adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalkan pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman, itu tadi berbagai ancaman-ancaman yang tentunya dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita jaga kedaulatan bangsa Indonesia bersama-sama. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.